Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasraya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Evi Suryaningrum SPDI dari UPT SDN 12 Tiumang. Saya Imelda Eka Agusari dari UPT SD Negeri 12 Tiumang. Dan saya Yanti Primadona Putri SPD dari PT SMPN 1 Tiumang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imelda, Waalaikumsalam Ibu. sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Pertemuan kita kali ini kita akan memulai proses coaching yang Ibu laksanakan. Saya di sini sebagai observer dari nanti pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Kira-kira siap Ibu melaksanakan coaching hari ini? Siap Ibu. Siap ya. Ya. Tapi sebelum nanti Bu Melda memulai prosesnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Kira-kira diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih kalau begitu. Jadi nanti ada rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dari harapan-harapan atau proses yang akan kita laksanakan. Dan saya harapkan Bu Melda sudah memahami dari prinsip coaching yang akan dilaksanakan itu ketika Ibu menjadi coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya harapkan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti yang penuh, yaitu sebagai kehadiran present Ibu, kehadirannya secara utuh, kemudian mendengarkan aktif dari coachnya dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya sesuai dengan rubrik rasa. Nah, saya juga berharap nanti dalam percakapan Ibu dengan coaching itu bisa menerapkan alur tirta, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira paham ya? Bisa ya? Insya Allah. Baik, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu Imel. Kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nantinya itu ketiganya Ibu. Presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ketiganya ya kira-kira yang akan dikembangkan. Ya. Baik, kira-kira dari ketiga ini yang spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana? Spesifik yang akan dikembangkan untuk saat ini yaitu presence, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Jadi dua ya, kita coba dulu ya. Iya. Present dan mendengarkan aktif. Baik, kira-kira untuk indikator ketercapaian atau tolak ukur yang bagaimana yang terkait dari indikator tercapaian yang akan Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Terkait indikator ketercapaian, di sini tolak ukurnya nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sepertinya itu Ibu. Bisa menggali potensi diri juga berarti ya Bu Mel ya? Ya. Diharapkan. Baiklah. Baik, kalau begitu sebagai pra observasi yang sudah kita laksanakan, sudah saya dapatkan beberapa catatan. Kemudian diharapkan bisa tercapai dengan maksimal apa yang Ibu rencanakan nantinya. Dan hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Saya persilahkan untuk melaksanakan proses coachingnya. Izinkan saya juga masuk untuk melihat bagaimana proses coaching yang Ibu laksanakan kepada coaching. Nah, nanti saya juga akan melakukan catatan ringan sebagai proses dari observasi yang Ibu laksanakan. Dan setelah itu kita nanti juga akan membahas dari proses coaching yang Ibu laksanakan di pasca dari observasi. Siap. Boleh ya? Boleh Ibu. Baik, kalau begitu silahkan dimulai untuk proses coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Dona.
Waalaikumsalam Bu Mel. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik. Ngomong-ngomong, kemarin Ibu menghubungi saya meminta waktu untuk bercerita. Kebetulan kali ini saya sedang tidak ada kegiatan. Kira-kira ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, sebenarnya itu udah lama ini cari-cari Bu Mel kan. Saya itu sebenarnya cuma pengen sharing cerita. Jadi saya akhir-akhir ini tuh ada sedikit beban dalam pembelajaran saya. Jadi saya itu punya masalah sebenarnya gitu. Jadi ingin cerita ke Bu Mel lah gitu. Baik. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya harapkan dari bicara kita ini ya, nanti setelah kita bercerita saya bisa menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, ada masalah apa ya Bu? Ini loh Mbak. Jadi di tahun ini kan tahun ajaran baru ya. Jadi saya mengajar di kelas 8 dan kebetulan di kelas 8 itu cabang seni yang kami pelajari itu adalah cabang seni tari. Nah, saya sedikit kewalahan dengan anak-anak murid saya, terutama yang laki-laki Bu Mel. Itu ketika kita mau praktek tari itu susah sekali diajak untuk bergerak gitu. Ketika saya tanyakan, ayo kenapa kamu kok tidak mau bergerak? Gitu kan, dalam tari itu gerak adalah hal yang utama. Gitu. Kalau kamu tidak bergerak, berarti kamu nggak menari, gitu ya. Malah anak-anak ini menjawab, dia seolah-olah dia tuh enggan karena menganggap tari itu adalah miliknya perempuan atau identik dengan perempuan. Jadi itu yang membuat mereka enggan untuk melakukan gerak tari. Seperti itu. Nah, saya sendiri sebagai guru, kalau siswa saya tidak menari, lalu nanti apa nilai yang akan saya berikan gitu kan? Seperti itu. Kalau boleh tahu, seberapa banyak persentase yang tidak mau mengikuti kegiatan itu ya? Nah, kebetulan dalam satu rombel itu seperti yang kemarin saya mengajar di 8D itu 28 orang. Itu 14 separuhnya itu adalah siswa laki-laki, dan yang mau bergerak itu ada 2-3 orang Bu Mel. Seperti itu. Oh, jadi dapat digarisbawahi bahwa di dalam kelas 8 yang Ibu ambil sekarang ini, pelaksanaan seni tari itu tidak mau diikuti sama yang laki-laki, seperti itu ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu punya dalam mencapai harapan Ibu tadi? Sejauh ini saya selalu berusaha untuk memberikan pemahaman kepada murid-murid saya laki-laki yang saya ceritakan tadi, bahwa tari itu tidak hanya milik perempuan. Laki-laki, perempuan itu bisa menari. Bahkan banyak orang-orang di luar sana yang berhasil dan sukses karena tari. Begitu. Berarti di sini Ibu memberi pemahaman kepada siswa yang laki-laki bahwa tari itu bukan hanya milik perempuan. Kira-kira Bu, kalau kita rank skala dari 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk mencapai ketercapaian itu, Ibu sekarang ini berada di posisi berapa? Kalau sekarang kayaknya di posisi 5 ya benar. Kira-kira ada harapan untuk meningkatkan untuk selanjutnya Ibu? Tentu saja saya ingin sekali bahkan ingin meningkatkan. Kalau berbicara soal meningkatkan dan jika ditanyakan ini saya ingin ditingkatkan menjadi skala berapa, saya rasa di skala 9 atau 8 atau 9 itu sudah luar biasa sekali Bu Mel. Berarti Ibu menginginkan ada peningkatan sampai skala 9 atau 8 lah minimalnya seperti itu. Kira-kira ada hambatan atau ada halangan tidak yang akan membatasi ketercapaian Ibu itu nanti? Kalau hambatan dalam setiap usaha saya rasa pasti kita akan menemukan hambatan baik itu kecil maupun besar ya Bu Mel. Yang sejauh ini menjadi hambatan saya yaitu tadi Bu Mel, alasan-alasan mereka yang menganggap tari itu identik dengan perempuan. Jadi kayak apa ya, pernah juga saya mendengar seperti ini loh, nanti kalau nari itu kayak banci Bu, seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itulah yang akan menjadi hambatan buat saya, seperti itu. Yang kedua, motivasi intrinsik dari murid itu sendiri yang belum muncul seperti itu. Nah, berarti
tugas saya bagaimana saya bisa memunculkan motivasi intrinsik itu. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi? Nah, strategi yang pertama sekali tentu saya akan memotivasi terlebih dahulu ya Bu, memberikan motivasi kepada anak-anak murid saya bahwa tari itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, saya mungkin akan memberikan contoh-contoh orang-orang yang bisa sukses karena tari, karena bakat tarinya seperti di Nini Towo seperti itu kan. Yang ketiga, mungkin nanti saya akan mendatangkan rekan sejawat saya sesama guru seni budaya, laki-laki yang juga basicnya adalah latar belakangnya tari dan sekarang sudah menjadi PNS. Jadi mungkin dari hal-hal tersebut dapat memotivasi untuk anak didik saya bahwa tari itu bukan milik perempuan saja. Tari itu bisa dilakukan juga oleh laki-laki, bahkan dapat membuat mereka menjadi sukses seperti itu. Jadi nanti untuk poin yang ketiga ini saya akan mendatangkan rekan saya tersebut ke sekolah untuk memberikan motivasi. Bagus sekali strategi yang Ibu rancang. Dari strategi yang Ibu rancang tadi, kira-kira menurut Ibu membutuhkan waktu berapa lama nanti yang Ibu butuhkan seperti itu? Kalau waktu, nah namanya kita berproses ya Bu Mel, nggak mungkin lah sekarang kita rencanakan, besok kita laksanakan, kemudian langsung berubah 100%. Tentu dia berproses. Nah, karena dalam mendatangkan dalam memotivasi, kemudian mendatangkan model, istilahnya kita mau mendatangkan model ini ya, contoh itu pasti butuh proses juga. Jadi menurut saya kalau ditanyakan berapa lamanya, ini tergantung situasi kondisinya benar. Tapi kalau di kira-kira mungkin sekitar 4 atau 5 kali pertemuan lah, itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira Bu, komitmen Ibu terhadap yang Ibu rencanakan ini apa? Komitmen saya, tadi saya sudah punya rencana. Tentu setelah ini saya akan membuat program dulu ya Bu ya, program, karena saya akan mendatangkan model atau contoh atau tamu istilahnya. Kemudian saya akan berusaha untuk melaksanakan program tersebut dengan baik sesuai dengan alurnya, kemudian akan melakukan itu secara konsisten. Iya, dilakukan secara konsisten agar terlaksana Ya, dengan baik Ibu. Kira-kira Bu, siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam perencanaan ini? Yang akan saya libatkan yang pertama sekali tentunya karena ini saya akan membuat program apa yang disebutkan buku program, karena saya akan mendatangkan model, nantinya tentu saya minta izin dulu kepada atasan saya, kepala sekolah, untuk mendatangkan tamu atau orang luar ke sekolah ini, apalagi dilakukan dalam proses pembelajaran nantinya. Berarti saya akan melibatkan kepala sekolah. Saya juga akan melibatkan rekan sejawat karena saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Kemudian saya otomatis akan melibatkan murid-murid saya untuk berpartisipasi dalam proses tersebut secara aktif. Dan saya juga akan melibatkan rekan sejawat yang tadi saya ceritakan menjadi model teman. Kebetulan saya punya teman yang basicnya juga seni tari dan sekarang menjadi PNS gitu. Itu tentu beliau akan saya libatkan juga dan akan membantu saya sepenuhnya pastinya. Bagus sekali, rasanya itu akan bisa mencapai apa harapan yang telah Ibu impikan tadi ya. Baik Bu Dona, sepanjang pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya Bu Mel, terima kasih ya Bu Mel ya. Dari pembicaraan kita ini saya merasa ini saya sudah lega, plong rasanya, saya sudah mendapat pencerahan. Bu Mel sudah membantu saya untuk menemukan ide-ide cemerlang untuk mengatasi atau solusi dari permasalahan saya seperti itu. Jadi saya rasanya plong, luar biasa leganya seperti itu Bu Mel. Rasanya lega ya Bu. Saya juga merasa senang Bu Dona telah berbagi dan semoga apa yang Ibu harapkan
nanti bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Ya, terima kasih ya Bu Mel ya. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bu Imel. Iya Bu. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah senang belajar. Bagaimana proses coaching tadi? Alhamdulillah coaching yang dilaksanakan tadi berjalan dengan cukup lancar. Sudah berjalan lancar ya, sudah selesai berarti ya? Selesai. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, saya tadi alhamdulillah bisa hadir menyaksikan Ibu melakukan coaching bersama Koci. Saya sudah menanyakan tadi bagaimana perasaan Ibu. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan observasi saya terhadap coaching yang Ibu laksanakan. Kira-kira diizinkan Bu? Izinkan Ibu. Oke. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching yang sudah Ibu laksanakan terkait ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi saya sudah melaksanakan kompetensi yang saya inginkan. Di sana saya present atau kehadiran penuh. Saya mendengarkan cerita dengan seksama dari si Koci sampai si Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu saya juga tadi itu satu lagi mendengarkan secara aktif terhadap cerita yang disampaikan oleh Koci. Baik ya. Tadi saya juga mengikuti secara sesama ya Bu Imel ya. Bu Imel sudah berhasil melakukan coaching secara sesuai dengan alur tirta, dan yang saya amati ada beberapa catatan. Bu Imel sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur tirta tadi, baik itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab pada diri coaching. Kemudian terlihat juga Bu Imel sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, bahwa setara dengan coaching, tidak ada perbedaan strata, dan itu juga terlihat sangat bagus sekali. Kemudian Bu Imel juga sudah mendengarkan percakapan dengan coaching secara seksama. Fokus tadi ya, Bu Imel melihat coaching bercerita sesuai dengan permasalahan yang dialami. Kemudian Bu Imel juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu sangat luar biasa, dan itu kunci dari keberhasilan coaching yang Bu Imel laksanakan. Nah, untuk kedepannya, kira-kira Bu Imel kompetensi apa lagi yang ingin Bu Imel kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut ya Bu, itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ingin mempertajam lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi lebih dalam daripada coaching. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan bobot itu kan seolah-olah kita memang menggali potensi diri dari coaching kita masing-masing ya Bu ya. Walaupun dengan pertanyaan santai, tetapi memang terlihat pembahasan kita itu bermakna bagi coaching untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing. Sungguh luar biasa pelaksanaan observasi yang Bu Imel lakukan hari ini. Saya sebagai observer menilai bahwa yang Ibu lakukan sangat luar biasa dan sudah bisa diterapkan untuk kelanjutannya kepada teman sejawat lainnya, dan mudah-mudahan proses-proses coaching selanjutnya yang Bu Imel laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan patah semangat untuk menjadi coach yang baik untuk coachingnya, untuk menimbulkan potensi-potensi dirinya dan lebih berkembang ke hal yang lebih baik. Terima kasih Bu Imel untuk pertemuan hari ini, sudah meluangkan waktunya dan mempersilahkan saya untuk menjadi observer Ibu hari ini. Tanya jawab kita akhiri, dan terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.